Baru-baru ini di Indonesia tersiar kabar tentang berita kematian kakak beradik Maguad yang viral di TikTok maupun Twitter. Keluarga Maguad sendiri berasal dari negara tetangga yaitu Filipina. Lantas pertanyaannya mengapa berita itu menjadi kembali viral? Dari beberapa artikel online yang bisa admin rangkum, Gwen 18 tahun dan adiknya Luis 16 tahun mereka berdua telah dibunuh di rumah mereka sendiri yang terletak di Emlang, Kota Batu Utara. Tanggal 10 Desember 2021 ayah mereka bernama Cruz Maguad menerima telepon dari anak angkatnya yang bernama Jainis 17 tahun, jika rumah mereka telah diterpa musibah karena kerampokan. Sang ayah Cruz Maguad langsung bergegas pergi pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Cruz Maguad melihat banyak ceceran darah dan juga mendapati kedua anak kandungnya sudah terbujur kaku tidak bernyawa. Mayat Gwen yang berlumuran dengan darah ditemui terbaring di luar bilik, sedangkan tubuh Luis berada berdekatan dengan pintu masuk utama rumah yang berada di Barangay Bagontapai, Kota Batu Utara sekitar jam 2 siang. Tubuh keduanya dipenuhi dengan bekas tikaman dan pukulan. Di lokasi itu juga ditemukan botol kaca yang sudah pecah, palu, dan pemukul kayu baseball. Cruz sang ayah pun langsung mencari keberadaan si anak angkat yang ia ketahui juga ada dalam rumah. Namun betapa kagetnya Cruz saat melihat Jainis si anak angkatnya tersebut dalam keadaan selamat namun dengan rambut yang basah tampak seperti baru habis mandi. Pada Cruz, Jainis mengatakan bahwa rumah mereka telah dimasuki 3 pria yang tidak dikenali dan diduga ingin melakukan tindak aksi perampokan. Namun, anehnya dari pengakuan Jainis tersebut terdapat beberapa kejanggalan karena di dalam rumah tersebut tidak nampak ada barang berharga yang hilang. Kini pertanyaannya siapakah Jainis si anak angkat yang dicurigai menjadi dalam pembunuhan keji kedua saudara angkat Maguad tersebut? Jainis Sebial berusia 17 tahun adalah anak angkat dari keluarga Cruz Maguad dan istrinya Lovella Orbe Maguad. Awal mula mengapa Jainis Sebial bisa diangkat menjadi anak dari pasutri tersebut karena permintaan dari anak perempuan mereka yaitu Gwen. Pertemuan Gwen dan Jainis Sebial terjadi saat Gwen yang berkunjung ke rumah sepupunya dan berkenalan dengan gadis yatim piatu yang bernama Jainis Sebial. Sejak perkenalan itu hubungan Gwen dan Jainis semakin dekat. Gwen yang iba dengan Jainis karena hidup sebatang kara kemudian membujuk orang tuanya untuk mengangkat Jainis sebagai anak. Kedua orang tua Gwen yang berlatar belakang seorang tenaga pengajar yaitu sang ayah Cruz Maguad adalah seorang guru SMA di sekolah yang bernama Mariano Untal dan istrinya yang juga merupakan seorang kepala sekolah di sana. Adalah pencinta anak-anak lantas mengangkat Jainis sebagai anak dan memperlakukannya selayaknya anak kandung pada Juli 2021. Selama kurang lebih 5 bulan sebelum hari naas itu terjadi, keluarga Maguad pun menerima dengan tangan terbuka Jainis, bahkan seluruh kebutuhan Jainis dipenuhi oleh keluarga Maguad. Karena rumah keluarga Maguad ini sudah tidak lagi ada kamar kosong, Luis sampai merelakan kamarnya dipakai oleh Jainis dan Luis lebih memilih untuk tidur di atas sofa agar Jainis bisa mendapat kamar. Keluarga mereka pun nampak bahagia, hingga pada suatu waktu keluarga Maguad kehilangan uang tabungan bersama sebesar 10.000 peso atau 2.800.000 rupiah. Setelah dicari, uang tersebut ditemukan di dalam tas Jainis. Gwen yang berbesar hati kemudian meminta kepada orang tuanya untuk memaafkan Jainis dan akhirnya Jainis pun dimaafkan. Rupanya benar adanya peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan keluarga Maguad dibayar dengan tangis air mata di tanggal 10 Desember 2021. Jainis membunuh Luis dan juga Gwen. Dunia Cruz Maguad seketika runtuh saat mendapat telepon dari anak angkatnya, Jainis Sebial, menelepon bahwa kedua anak kandungnya tertimpa kemalangan. Ia yang tengah bekerja di sekolah langsung pulang untuk memastikan kabar tersebut. Sampai di kediamannya yang berada di kawasan Barangay Bagontapai, sekitar pukul 2 siang, ia menjumpai Gwen dan Luis dengan kondisi sudah tewas bersimbah darah. Mereka diduga mendapat tikaman dan pukulan sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Akibat kabar duka tersebut yang masuk ke dalam pemberitaan lokal Filipina, mulai muncul tagar keadilan bagi kakak beradik Maguad di media sosial Twitter dan TikTok. Seketika berita tersebut menjadi viral dan banyak dibagikan oleh pengguna sosial media. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi provinsi, kelompok investigasi dan deteksi kriminal Kota Batu Utara, dan polisi setempat lantas dikerahkan. Mereka didesak para pengguna media sosial untuk lebih serius menangani kasus ini. Temuan awal pihak kepolisian Filipina menyebutkan Gwen dan Luis dipukul dengan palu dan meninggal karena beberapa luka tusukan dengan beberapa barang bukti terkait yaitu palu, pecahan botol, serpihan kaca dan pemukul bisbol yang sudah bersimbah darah. Sementara itu dari hasil penyelidikan tak ada bekas kekerasan seksual di sana.
Di awal penyelidikan polisi sempat menduga bahwa kasus ini disebabkan oleh perampok karena lemari ditemukan dalam kondisi terbuka dan barang-barang pribadi ditemukan berserakan. Janice pun mengungkapkan ada pria tak dikenal yang masuk dan menyerang kedua saudara angkatnya. Ia mengklaim berhasil selamat karena bersembunyi dan mengunci diri di sebuah ruangan. Namun, Cruz menemukan kejanggalan dari diri Janice saat itu. Saat ia tiba di rumahnya, sang putri angkat tampak baru selesai mandi karena rambutnya yang masih basah dan terlihat habis berganti pakaian. Normalnya saksi tak akan melakukan hal tersebut karena panik. Tak hanya itu, jejak digital Janice juga mengungkap bahwa ia sempat meminta tolong di akun Facebook yang bertuliskan "Tolong saya. Teman-teman tolong saya. Seseorang telah memasuki rumah." Selain itu, beberapa fakta lain yang menyudutkan Janice adalah 1. Tidak ada barang berharga yang hilang. 2. Pencuri pada umumnya hanya akan mencuri saja dan tidak membunuh. 3. Semua senjata yang digunakan untuk membunuh adalah milik keluarga Maguad. 4. Bahkan palu yang digunakan untuk membunuh itu milik Cruz dan tempat penyimpanannya hanya diketahui Gwen dan Janice. 5. Kayu baseball itu milik Louis dan disimpan di dalam kamar tidurnya yang kini menjadi kamar tidur Janice. 6. Semua senjata yang digunakan untuk membunuh terdapat kesamaan sidik jari Janice. 7. Pakaian Janice yang berlumuran darah dijumpai di belakang rumah. Dan 8. Fakta terakhir yang mengejutkan adalah setelah Janice membunuh dua saudara angkatnya, ia menyebut mama dan papa kepada Cruz dan Lovella padahal sebelumnya ia tidak memanggil dengan sebutan tersebut. 6 hari kemudian di tanggal 16 Desember, Janice akhirnya mengaku bahwa dialah pembunuh dua saudara tirinya itu. Dia melakukannya karena cemburu perhatian orang tua angkatnya terbagi antara Gwen, Louis dan juga dirinya. Polisi pun menyebutkan bekas luka di tubuh keduanya menunjukkan kemarahan sang pelaku. Dari hasil lab forensik diketahui jika kakak beradik itu meninggal dengan luka benda tumpul serta juga hujaman pecahan kaca serta pecahan botol di tubuh korban. Karena masih di bawah umur, Janice akhirnya hanya akan diawasi oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina selama 8 tahun pembinaan. Selain dirinya, ada 2 tersangka tambahan berjenis kelamin lelaki yang salah satunya adalah petugas gereja. Mereka semua dikenai pasal pembunuhan yang paling ringan di negara Filipina karena alasan di bawah umur atau belum menginjak 18 tahun. 1 tersangka keluar masuk Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Filipina, menerima intervensi psikososial dan dirawat oleh mereka dalam waktu kurang lebih 8 tahun. Tulis Lovella dalam unggahan Facebook. Dalam unggahan yang sama, ia turut mengungkapkan rasa kecewa atas hukuman yang diterima Janice dan kedua orang tersangka teman Janice yang menurutnya ringan, yaitu hanya 8 tahun pembinaan. Ia pun berharap akan ada keadilan untuk kasus ini ke depannya. Korban tetaplah korban kecuali ada hati yang paling berani dan akal sehat yang tidak memihak untuk memperjuangkan keadilan. Mohon terus berdoa bersama kami untuk rahmat dan campur tangan Tuhan supaya akhirnya mendapatkan keadilan dengan membawa kedamaian bagi kita semua. Imbuhnya di laman media Facebook. Hal yang tak kalah mencengangkannya, rupanya Janice masih memiliki orang tua lengkap dan juga 3 adik laki-laki. Aksi keji Janice disinyalir karena dirinya suka menonton film orfan dan ia ingin mewujudkan filmnya dalam bentuk tindakan nyata. Nah oke teman-teman, mungkin sekian berita yang bisa admin sampaikan. Jujur sih berita ini buat admin cukup gregetan karena kebaikan kok bisa sampai tega dibalas dengan air mata sama si pelaku. Terakhir, admin pun turut mendoakan semoga kedua arwah Louis dan Gwen bisa ditempatkan di surga dengan tenang. Sekian pembahasan berita kriminal hari ini dan sampai jumpa.